Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Yulis di Rumah Dekor Yulis Channel, teman-teman. Nah, untuk kali ini Yulis nggak akan share tutorial, tapi kali ini Yulis hanya akan sering aja ke teman-teman ya, ngobrol-ngobrol tipis aja seputar hantaran ya teman-teman. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini, pastikan untuk subscribe dulu, tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika ada upload video terbaru dari channel Rumah Dekor Yulis ini. Teman-teman, jadi kali ini Yulis akan sharing nih ke kalian seputar rekomendasi ataupun ide ataupun saran mengenai produk hantaran yang sekiranya wajib atau sekiranya penting ya buat kalian. Kadang ada juga kan yang misalkan mau nikah gitu ya, tapi bingung kira-kira barang apa aja sih yang paling penting ya, yang bisa dipakai buat barang seserahan ataupun barang hantaran ya teman-teman. Nah, di sini Yulis akan coba share ini sesuai dengan pengalaman Yulis ya, dari pelanggan-pelanggan yang biasa dia hantaran di Yulis, dan begitupun juga untuk persiapan nikahan Yulis juga. Yulis akan share ke kalian beberapa produk seserahan yang penting-pentingnya aja ya teman-teman. Nah, kalau begitu langsung aja kita ke produk yang atau ke barang yang nomor 1. Nah, untuk yang pertama ini adalah peralatan sholat ya teman-teman. Ya, Yulis satu nih, peralatan sholat. Apa aja sih biasanya peralatan sholat itu? Yang pasti sih biasanya sajadah dan mukena, ada juga yang pakai tasbih ataupun ditambah lagi juga Al-Quran boleh, tapi yang paling wajibnya itu biasanya seringnya itu kalau yang rias hantaran ke situ biasanya hanya sajadah dan mukenanya aja ya teman-teman. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau rias atau mau bikin serahan, bingung nih si cowoknya mau ngasih apa gitu ya ke kalian, nah bisa jadi si mukena ini bisa jadi yang paling penting biasanya yang harus dibawa teman-teman. Oke, lanjut ke yang poin 2. Nah, untuk yang poin 2 itu biasanya kalau yang namanya perempuan itu nggak jauh dari yang namanya pakaian atau baju segala macam. Itu biasanya kalau yang namanya cewek itu setiap ke kondangan biasanya baju harus baru, atau ada acara keluarga itu baju harus baru, lebaran harus baru ya, biasanya seperti itu ya kebanyakan. Termasuk Yulis juga kadang suka egois kayak gitu ya teman-teman, mohon maaf namanya juga cewek ya, maklum. Nah, itu ya biasanya ada juga yang gamis, yang dress ya kayak Yulis ini, ada juga yang namanya itu setelan gitulah, jadi kayak atasan sama si bawahan itu terpisah. Ada yang pakai tunik sama rok ataupun tunik dengan celana juga ada ya. Jadi untuk yang kedua ini adalah pakaian ya teman-teman. Oke, lanjut ke yang poin 3. Nah, biasanya itu untuk yang poin 3 itu yang biasa atau yang wajib dibawa itu adalah handuk ya teman-teman. Dan kalau di list itu biasanya customernya itu pakai handuknya itu 2. Biarpun yang ngasih itu si cowok untuk istrinya atau calon istrinya, tetap handuknya itu biasanya 2, karena nantinya itu kan biar sama-sama baru mungkin ya handuknya, atau karena emang udah kebiasaan sih kalau di tempat tulis itu biasanya handuknya 2 jadi sepasang kayak gitu ya. Nah, itu ya teman-teman untuk poin 3. Dan lanjut ke poin 4. Nah, untuk poin 4 tadi kan udah nih handuknya. Nah, berarti sekarang tinggal peralatan mandinya teman-teman. Peralatan mandi ya, ini Yuli sambil catat juga. Peralatan mandi. Nah, untuk peralatan mandi ini sih biasanya relatif ya, tergantung dari pengantinnya. Biasanya dia pakainya seperti apa, kelengkapannya kan setiap orang itu beda-beda. Ada yang mau simple, nggak mau ribet, ada juga yang emang detail banget gitu ya, jadi harus komplit gitu ya. Biasanya itu yang termasuk peralatan mandi itu biasanya itu sabun mandi, sampo, pasta giginya pasti, sikat giginya juga, terus lap untuk sabun mandinya juga,
Terus ada juga yang pakai korek kuping ya atau cotton bud, ada juga tuh. Terus ada juga yang pakai kapas, ada juga yang ditambahin tisu, ada juga yang pakein apa namanya tuh body scrub atau lulur. Terus ada juga yang pakai buat apa ya, kayak ini teh apa sih namanya, Listerine. Nah teman-teman, ada juga yang pakai Listerine. Terus ada juga yang ditambahin deodoran sama body lotion atau hand body ya teman-teman. Jadi kalau Yulis ada ada customer yang bawa body lotion sama deodoran itu, Yulis masuknya itu ke peralatan mandi ya teman, gak Yulis masukin ke kosmetik ataupun make up. Tapi biasanya sih yang paling pentingnya itu untuk peralatan mandi biasanya itu sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, sampo. Terus untuk lap sabun mandinya juga yang waring kayak gitu, terus deodoran sama body lotion. Biasanya kayak gitu. Kalau lulur ada juga yang pakai, ada juga yang enggak ya teman-teman. Oke, itu dia tadi untuk poin nomor 4. Dan sekarang lanjut ke poin nomor 5. Nah, untuk poin yang nomor 5 itu, setelah peralatan mandi itu biasanya larinya itu ke make up atau kosmetik ya teman-teman. Make up ataupun kosmetik. Nah, untuk make upnya juga sama ya, berbeda-beda setiap pengantin itu. Ada emang yang lengkap banget gitu ya, karena emang dia doyan dandan, ataupun emang karena kebutuhan kerjanya juga gitu ya, atau emang mau dandan yang lebih buat suami. Terus ada juga yang emang simpel-simpel ya teman-teman, itu menyesuaikan aja. Jadi sesuaikan dengan kalian yang biasa kalian pakai itu apa, atau sesuai dengan maunya kalian. Mau make up apa aja yang yang dikasih sama si calon suaminya itu loh. Kalaupun apalagi kalau misalkan si suaminya nawarin tuh mau make up apa, itu kita mesti pinter-pinter banget ya, mumpung ada penawaran. Betul? Nah seperti itu ya teman-teman. Itu untuk yang nomor 5. Dan untuk yang nomor 6 itu biasanya tas ya. Tas itu selalu ada. Setiap pengantin yang rias Santara di Yulis itu pasti ada tasnya. Nggak pernah nggak ada tasnya ya, soalnya identik kalau sesaran itu biasanya cewek itu ya yang yang ke fashion gitu, selain baju itu pasti tas itu ada ya teman-teman. Oke, kalau udah tas lanjut ke nomor 7, itu biasanya sandal atau sepatu. Sandal ada sepatu, karena setiap perempuan itu beda-beda. Ada yang emang feminim banget, ada juga yang feminim enggak banget gitu ya, tapi tomboy, ataupun ada yang tomboy enggak banget, feminim banget ya. Ada juga yang setengah-setengah kayak gitu. Maksudnya setengah-setengah itu bukan ini ya, tapi jadi dia tuh ada suka pakai sandal heels gitu, tapi dia juga suka pakai sepatu. Ada juga yang misalkan udah biasa pakai sandal heels, nggak mau pakai sepatu. Ada juga yang ribet pakai heels, katanya lebih baik pakai sepatu, jadi lebih fleksibel. Nah itu bebas aja, sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan selera kalian ya teman-teman. Itu untuk yang nomor 7. Lanjut ke nomor 8. Yang nomor 8 apa ya? Coba Yulis tengok dulu ya. Barang antaran yang udah Yulis siapin. Oh iya nih teman-teman. Biasanya itu yang nomor 8 baju tidur. Baju tidur ataupun piyama. Nah, ini biasanya selalu ada nih. Selalu banget ada yang namanya baju tidur. Kalaupun misalkan nggak ada yang baju tidur ataupun piyama, ada juga yang diganti pakai daster. Tapi kebanyakannya sih baju tidur, kalau daster mah jarang ya. Oke, itu yang nomor 8. Lanjut ke yang nomor 9. Yang nomor 9 itu biasanya yang paling wajib ada itu adalah dalaman. Ya, setiap perempuan itu biasanya paling malu nih nyebutin yang ini, tapi biasanya ini tuh emang selalu ada ya teman-teman. Jadi kalau yang namanya seseran itu kan biasanya barang yang dipakai si ceweknya ya, otomatis dari dalamnya sampai luarannya itu emang harus ada ya teman-teman. Oke, itu nomor 9 dalaman. Terus sebentar Yulis intip lagi, mukena sajadah udah ya, tas juga udah, gamis udah, peralatan sholat udah, sama apalagi ya, satu lagi, soalnya biasanya itu 10 box. Nah kalau di tempat Yulis itu kan Yulis emang orang Sunda nih, khas Sunda. Biasanya kalau orang Sunda itu seserahannya suka pakai yang namanya itu samping kebat. Tahu nggak samping kebat? Apa ya namanya ya kalau ini? Samping panjang?
apa ya, kain batik. Pokoknya ini deh dia gambarnya ya, ini ya, samping kebat kalau ditulis namanya. Nah ini tuh biasanya wajib banget ya teman-teman, mau 1, 2 ataupun 3. Biasanya kalau orang Sunda Kailis itu, kalau yang tahu ya, orang tua terdahulunya itu kalau seserahannya itu pasti pakai samping kebat, ini harus ada. Malah sampai sekarang ada juga yang samping kebat, selain samping kebat itu harus ada payung teman-teman. Payung ya, ini biasanya itu ada, termasuk Yulis juga untuk insya Allah untuk pernikahan Yulis juga, Yulis mau pakai payung ya teman-teman. Nah itu ya, kalau misalkan untuk perhiasan sih itu masuknya biasanya ke mahar, makanya di sini Yulis enggak sebutin ya wajib enggaknya, soalnya kan setiap pengantin itu beda-beda. Ada juga yang misalkan maharnya itu hanya pakai uang aja, ada juga yang langsung pakai yang pakai perhiasan, ada juga yang berupa logam mulia ya teman-teman. Jadi untuk yang ini tuh yang wajib-wajibnya aja, yang biasanya itu sering banget orang-orang pakai untuk barang seserahan ya teman-teman. Jadi saya akan sebutkan satu persatu, mulai dari yang pertama yaitu adalah peralatan sholat ya, biasanya sajadah dan mukena, bisa juga ditambahkan dengan Al-Quran atau tasbih. Kemudian ada gamis ataupun pakaian setelan kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya yang pakaian aja lah pokoknya mah. Terus yang nomor 3 itu ada handuk, nomor 4 peralatan mandi, yang nomor 5 make up atau kosmetik, yang nomor 6 tas, yang nomor 7 sandal atau sepatu, yang nomor 8 itu baju tidur, yang nomor 9 itu daleman, dan yang nomor 10 itu samping kebat ya teman-teman. Nah itu untuk yang wajibnya. Tapi ada juga ini ya teman-teman, Yulis akan tambahkan lagi, biasanya itu ada ya, ini tuh penting gak penting sih sebenarnya, soalnya ada yang pakai enggak, ini tuh apa ya namanya itu, penambah lah atau tambahan ya. Biasanya itu ada yang namanya spray. Nah itu ya nomor 11 itu spray. Biasanya selalu ada tuh yang pakai spray, atau kalau misalkan nggak pakai spray ada juga yang diganti dengan bed cover. Bed cover biasanya itu selalu kalau misalkan emang nggak ada spray pakai bed cover. Tapi ada juga sih beberapa yang nggak terlalu pakai si spray atau bed cover ini. Terus yang ke-12 ya, yang ke-12 ini hanya tambahan aja. Jadi yang 10 tadi yang wajib, yang ini, yang 2 ini yang tambahan aja. Yang 12 itu selimut. Biasanya gitu, selimut itu selalu ada. Jadi kalau misalkan emang yang udah yang pakai spray biasanya suka ada selimutnya. Tapi kalau misalkan dia pakai bed cover biasanya jarang pakai selimut. Tapi ada juga yang pakai spray juga, selimut juga, terus ada juga yang pakai bed cover juga, selimut juga ya teman-teman. Oke, jadi itu aja ya teman-teman untuk barang-barang atau produk yang wajib atau yang sering dipakai atau dibawa, yang diberikan oleh si calon suami kepada calon istrinya sebagai barang seserahan untuk acara pernikahannya ya teman-teman. Semoga kalian suka dan merasa terbantu dengan video ini. Jangan lupa ya untuk kalian juga yang sama-sama nih kayak Yulis lagi prepare untuk acara pernikahan kalian juga ya, yang lagi cicil-cicil sedikit-sedikit untuk barang hantarannya. Semoga ini bisa menjadi rekomendasi ya, atau juga menjadi ide ataupun saran untuk kalian ya teman-teman. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.